Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,71% ke angka 7.557. Selain video ini kami juga mau upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan analisa beberapa saham di sektor perbankan yang hari ini terpantau berhasil rebound. Nah, di video ini saya cuma analisa satu emiten yang menjadi pilihan utama JP Morgan di sektor komoditi. Dan saat ini bergerak turun. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Optimisme JP Morgan kala ADMR ditopang stimulus China. Jadi bisa kita baca lebih lanjut. JP Morgan menegaskan kembali bahwa ADMR menjadi emiten pilihan utama di sektor batubara Indonesia. Dan bisa kita lihat, riset terbaru yang dirilis JP Morgan menyatakan bahwa pihaknya memberikan rating overweight kepada ADMR dengan target di sekitar 1.750 untuk periode hingga Desember tahun 2025. Jadi untuk 1 tahun ke depan. Salah satu sentimennya pertama karena ada prospek positif harga batubara. Faktor kedua ada valuasi ADMR yang didukung oleh potensi penambangan batubara dan monetisasi cadangan dua aset yaitu lampu nut dan haju serta aset peleburan aluminiumnya. Jadi valuasi menarik dengan PI sekitar 7-8 kali. Dan ketiga, pertumbuhan volume produksi batubara metalurgi yang kuat dengan pertumbuhan majemuk tahunan. Diestimasi mencapai kisaran 18%. Jadi harga batubara saat memang mulai bergerak naik didorong oleh stimulus dari China. Tapi sekarang kita lihat secara teknikal ADMR hari ini malah bergerak turun. Dan secara teknikal sebenarnya ADMR masih uptrend. Sebelumnya sempat naik tinggi melewati 1.500 tapi bisa kita lihat belum sempat menyentuh 1.600 minggu lalu. Saat ini ADMR kembali melemah. Penurunan hari ini 5% lebih membuat ADMR saat ini kembali turun mengetes support sekitar 1.450. Jadi secara pergerakan ini sebab belum ada tanda-tanda patah tren walaupun hari ini turun 5% lebih. Jadi untuk ADMR menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50-150 yang saat ini garis EMA 50 sekitar 1370 dan garis EMA 150 sekitar 1345. Secara pergerakan ADMR masih belum terkonfirmasi downtrend walaupun hari ini turun lumayan dalam. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA minimal secara pergerakan masih akan sideways. Dan selama masih kuat di atas 1400, ADMR masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan selama masih kuat di 1400. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing 1 minggu terakhirnya memang masih melakukan distribusi setelah sebelumnya asing masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat untuk ADMR pada perdagangan hari ini walaupun turun 5% lebih, bisa kita lihat broker summary ini terpantau tidak ada distribusi. Dan jika kita lihat untuk top 1-nya malah ada akumulasi. Jadi untuk ADMR penurunan hari ini kesempatan untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah untuk pantau saham ADMR. Saat ini masih berada sekitar support 1450, di bawahnya menurut saya support 1400 lebih kuat. Dan lebih oke adalah kita wait and see dulu, lihat ADMR turun ke 1400 apabila masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dan swing dengan target terdekat di 1500. Jadi wait and see di sekitar 1400 sampai garis EMA 150. Di sekitar 1350 untuk entry-nya. Apabila mencapai target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, baru lebih oke untuk ikutan entry. Sekarang kita coba lihat Inco. Inco juga hari ini turun lumayan dalam. Dan sebelumnya Inco juga mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50-150. Kemarin juga masih sempat naik pada perdagangan hari Senin, tapi hari ini turun lumayan dalam 6% lebih ke 4130. Dan bisa kita lihat penurunannya membuat Inco mengetes garis EMA 150 yang saat ini tepat di 4100. Jadi hari ini sempat menyentuh 4100 tapi penutupan masih bisa naik ke 4130. Dan untuk Inco jika kita lihat broker summary, asing terpantau malah masuk akumulasi. 2 hari terakhir asing mulai masuk, tapi di broker summary penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Inco selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 ini juga belum ada tanda-tanda patah tren, masih ada potensi untuk rebound, masih bisa di hold selama masih kuat di 4100. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau sama Inco, masih bisa coba pantau. Dari penurunan hari ini memang masih ada distribusi, tapi karena masih berada di sekitar garis supportnya masih ada potensi untuk rebound sehingga masih bisa kita pantau untuk swing atau trading jangka pendek selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi wait and see dulu, lihat apakah besok Inco masih bisa bertahan dan rebound. Apabila berhasil rebound, saya masih menaruh entry dengan target take profit jangka pendek di sekitar 4.300 sampai 4.400.
Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, Musa bisa jadikan 4000 untuk trailing stopnya. Apabila Inco turun bergerak EMA 140 tapi masih kuat di 4000, Musa masih layak untuk di hold untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar 3800 ke bawah. Dan sekarang kita akan coba lihat saham MAPA. MAPA bisa kita lihat sebelumnya juga sempat turun dalam, mencoba break atau naik di atas 950, gagal break, sempat turun terus dalam 2 minggu terakhir ini. Bisa kita perhatikan kemarin juga sempat melemah berada di bawah garis EMA 150, tapi hari ini masih bisa bertahan dan rebound naik 4% lebih. Karena itu selalu saya jelaskan, apabila sebuah saham masih berada di atas garis EMA, belum terkonfirmasi break, itu masih bisa di hold karena potensi untuk rebound masih lumayan besar. Dan MAPA berhasil rebound. Jadi secara teknikal ini belum ada tanda-tanda untuk reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan MAPA untuk broker summary, jika kita perhatikan di sini, asing terpantau melakukan sedikit distribusi. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya asing masih masuk. Dan di broker summary pun kenaikan 4% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi untuk MAPA, untuk top 3 memang ada sedikit akumulasi, tapi average ini sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi untuk MAPA tetap harus dipertimbangkan apabila ternyata MAPA masih gagal naik melewati 930. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 850, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MAPA masih kesulitan untuk melewati zona ini. Atau hold saja terus selama 850 ini tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Sekarang kita lihat MAPI. MAPI cara pergerakan juga hampir mirip dengan MAPA. Sebelumnya juga beberapa kali mencoba untuk break 1800 untuk MAPI, gagal break. Dan bisa kita lihat sempat melemah menyentuh garis EMA 140 pada perdagangan hari ini. Jadi hari ini MAPI turun mengetes 1600 atau di garis EMA 140 masih bisa bertahan dari rebound naik 5% lebih. Dan saat ini sudah dekat kembali ke 1800. Dan untuk MAPI, jika kita perhatikan di sini, asing 2 hari terakhir kembali masuk akumulasi. Setelah 1 minggu lalu, asing kembali keluar, tapi hari ini kembali masuk. Dan di broker summary pun kenaikan 5% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi kenaikan MAPI lebih ada akumulasi daripada MAPA. Tapi secara teknikal pergerakannya hampir mirip. Jadi untuk MAPI saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes 1400 sampai target terdekat di sekitar 1880. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar 1800-an apabila memang masih belum berhasil break. Atau sama hold saja terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.